Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengguyur hampir seluruh kota. Kilatan petir yang menerangi langit seakan menambah ketegangan yang semakin mencekam. Suara gemuruhnya terdengar jauh, mengguncang setiap sudut rumah yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumah yang terletak di pinggiran kota Bandung, hanya ada 2 orang yang menghuni malam yang sepi itu. Tami, wanita berusia 28 tahun, yang baru saja menikah dengan Rizky, sedang berada di kantor menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Pagi hingga malamnya dipenuhi dengan deadline yang terus mengejar. Sementara itu, dia, ibu mertua Tami, yang usianya kini menginjak 55 tahun, memilih untuk beristirahat sejenak di rumah anaknya. Keputusan dia untuk datang ke rumah anaknya setelah bercerai dengan suaminya terasa seperti sebuah pelarian. Hujan yang mengguyur dengan derasnya membawa kesedihan yang mendalam di hati dia. Namun tidak ada yang tahu betapa hancur hatinya setelah berpisah dengan pria yang sudah menemani hidupnya lebih dari 3 dekade. Di tengah kesunyian malam, ia memutuskan untuk berada di rumah anaknya, berharap setidaknya bisa merasakan sedikit ketenangan. Tapi malam itu, ketenangan itu tidak datang. Sebaliknya, yang datang justru sebuah ketegangan yang tak terungkapkan. Di ruang tamu rumah yang biasanya sepi, kini ada Haikal, suami Tami, yang duduk dengan tatapan kosong, menatap keluar jendela yang dilapisi oleh tetesan hujan. Meskipun cuaca buruk di luar, Haikal terlihat tenang, seolah tak terpengaruh sedikit pun. Wajahnya yang tampan dengan rahang tegas, dan mata yang selalu fokus itu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Haikal adalah pria yang dikenal sangat tertutup. Namun, malam ini, di bawah cahaya lampu temaram, sesuatu dalam dirinya terlihat berbeda. Dia, meskipun lebih tua, tetap memiliki daya tarik yang sulit disangkal. Rambutnya yang sudah mulai beruban tetap dipelihara dengan rapi, dan tubuhnya yang lebih berisi menunjukkan pesona yang tidak pudar, meskipun usia telah menggerogoti sebagian masa mudanya. Ia duduk di sudut ruangan, memandang Haikal yang terlihat begitu tenang. Tapi, di matanya, ada sesuatu yang bisa dibaca. Sebuah tatapan yang penuh dengan keraguan dan perasaan yang tak terucapkan. Tatapan itu, meskipun tidak langsung mengarah kepada Haikal, seperti menyiratkan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Haikal tahu bahwa dia datang ke rumah untuk menghindari kenyataan yang sulit ia hadapi. Namun ia tidak bisa menghindari perasaan canggung yang muncul saat mereka berada dalam satu ruangan. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar, meskipun mereka hanya berdua di ruang tamu. Perasaan yang tidak terucapkan itu seakan-akan meresap ke dalam setiap sudut rumah, menciptakan ketegangan yang tak bisa dielakkan. "Haikal, kamu nggak apa-apa?" Suara dia tiba-tiba memecah keheningan, membuat Haikal sedikit terkejut. Ia menoleh dengan cepat, menemukan dia sedang memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Suara hujan yang mengguyur dan angin yang berhembus di luar rumah seperti menambah kecanggungan yang sudah ada. "Ah, iya, aku baik-baik saja, Bu. Cuma sedikit lelah setelah kerja seharian," jawab Haikal. Meskipun kata-kata itu terasa begitu datar dan terkesan menghindar. Wajahnya mencoba untuk tersenyum, namun dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak diungkapkan. Dia hanya mengangguk pelan, namun pandangannya tetap terfokus pada Haikal. Ia tahu bahwa Haikal adalah sosok yang bisa diandalkan, namun ia juga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengganjal di dalam diri menantunya itu. Dia merasakan adanya ketegangan yang tidak bisa ia hindari, meskipun dia berusaha untuk menenangkan diri. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, namun perasaan itu seperti mengalir begitu kuat di antara mereka. Sekilas, dia menatap hujan yang semakin deras di luar. Suara gemuruh petir yang mengguncang jendela rumah hanya semakin memperburuk suasana hatinya. Sementara itu, Haikal yang duduk di seberang dia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kehadiran ibu mertuanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu mertua dan menantu. Sebuah perasaan yang mengambang di antara mereka, seakan-akan menunggu sesuatu yang tak terduga untuk muncul. Kegelapan semakin mendalam saat malam semakin larut, hujan yang tak kunjung reda, seolah memperburuk suasana hati mereka. Haikal dan dia hanya saling diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun keduanya tahu, meskipun tak ada kata-kata yang terucap, sesuatu yang kuat sedang tumbuh di antara mereka berdua. Hujan masih mengguyur dengan deras, dan malam itu terasa semakin larut. Suara tetesan air yang jatuh di atap rumah seakan menyatu dengan ritme detak jantung Haikal yang mulai terasa lebih cepat. Meskipun tampaknya tidak ada yang berubah di luar sana, suasana di dalam rumah semakin dipenuhi oleh ketegangan yang tak terucapkan.
Setiap detik berlalu terasa begitu panjang, seolah waktu itu sendiri enggan untuk bergerak maju. Haikal yang duduk di sofa merasa seperti ada beban yang semakin berat menggelayuti pikirannya. Dia masih duduk di sudut ruangan, matanya memandang langit yang gelap di luar jendela. Ia merasa kesepian. Kepergian suaminya beberapa bulan yang lalu meninggalkan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Meskipun ia berusaha keras untuk menerima kenyataan. Namun, pada malam itu, perasaan yang lebih besar muncul. Jauh lebih kuat dari kesepian itu, rasa tidak nyaman yang perlahan menyusup dalam dirinya. Haikal, suara dia kembali memecah keheningan, lebih lembut dari sebelumnya. Kamu tahu, terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang sulit meskipun itu tak pernah kita inginkan. Haikal menoleh, bingung dengan maksud dari kata-kata dia. Ada sesuatu yang aneh dengan nada bicara ibu mertuanya itu, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tapi, ia mencoba untuk tetap tenang dan mendengarkan. Apa maksud ibu? Tanya Haikal dengan suara yang agak datar, meskipun ada perasaan cemas yang mulai menyelinap dalam hatinya. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Namun kata-kata dia terasa seperti sebuah peringatan, sebuah tanda yang mengatakan bahwa ada hal yang lebih dalam yang sedang disembunyikan di dalam rumah ini. Dia menarik napas panjang, kemudian menatap Haikal dengan pandangan yang penuh pertanyaan. Wajahnya tidak lagi secerah sebelumnya. Aku tahu kita jarang berbicara tentang ini, Haikal. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sedang terjadi antara kita. Sesuatu yang tak pernah diungkapkan, tapi selalu ada di udara. Haikal merasa tubuhnya sedikit kaku mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu menghindari percakapan semacam ini dengan ibu mertuanya. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa perlu melibatkan siapapun. Namun, entah mengapa, malam itu, di bawah sorot mata dia yang penuh makna, ia merasa seolah terpaksa menghadapinya. Apa yang kamu maksud? Tanya Haikal, berusaha untuk terdengar santai, meskipun dalam hatinya, keraguan mulai merayap. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menundukkan kepala, seakan mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu betul bahwa percakapan ini akan mengubah segalanya. Aku tahu kau sedang berjuang, Haikal. Tapi terkadang, kita perlu menghadapi kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan ada kalanya kita harus membuat pilihan yang sulit. Haikal merasakan dadanya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia mulai merasakannya. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan perasaan itu, matanya yang mulai sedikit berkaca-kaca mengkhianatinya. Apa yang ibu coba katakan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanyanya dengan nada yang lebih serius. Untuk pertama kalinya malam itu, ketegangan yang telah lama tertahan mulai meledak di dalam dirinya. Dia menatap Haikal dalam diam. Wajahnya penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Aku tahu kalian berdua, kamu dan Tami, ada sesuatu yang berubah belakangan ini, kata dia dengan hati-hati. Aku bisa merasakannya, Haikal. Ada jarak yang semakin lebar di antara kalian berdua. Tidak hanya antara suami dan istri, tapi juga antara menantu dan ibu mertua. Haikal tercekat. Kata-kata dia menyentuh titik yang paling sensitif dalam hatinya. Dia sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungannya dengan Tami, namun ia menutup mata terhadap kenyataan itu. Ia memilih untuk sibuk dengan pekerjaannya, berusaha mengabaikan segala yang terjadi di rumah. Namun, malam itu, kata-kata dia mengungkapkan ketakutan yang selama ini ia coba sembunyikan. Dia melanjutkan, "Aku melihat kamu selalu terjaga malam-malam, Haikal. Aku mendengar kamu sering berbicara sendiri. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, tapi jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesendirian. Kamu lebih dari sekadar anak laki-laki yang bekerja. Kamu adalah seorang suami, dan kamu berhak untuk bahagia." Haikal merasa perutnya mual. Ia tak pernah menganggap serius perasaan dia. Namun malam itu, segala sesuatu yang telah ia hindari, terasa begitu dekat, begitu nyata. Dia tidak salah. Ia benar. Ada jarak antara dirinya dan Tami, dan itu semakin terasa. Mereka berdua tidak lagi berbicara seperti dulu. Mereka tidak lagi tertawa bersama, tidak lagi berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Semua itu perlahan menghilang, seiring berjalannya waktu yang mereka biarkan begitu saja tanpa diperjuangkan. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" tanya Haikal. Suaranya kini penuh dengan ketidakberdayaan. Ia merasa terperangkap dalam hidupnya sendiri, seolah-olah tidak tahu arah lagi. Dia hanya bisa menggelengkan kepala. Terkadang, kita harus memilih untuk berjuang, Haikal. Tapi juga, kita harus tahu kapan waktu untuk mundur. Mata Haikal berkaca-kaca, namun ia tak ingin menunjukkan kelemahannya.
Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, berusaha menenangkan dirinya. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Namun di dalam rumah, suasana yang semakin tegang itu mulai terasa sepi, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu, malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam tampak masih menyisakan jejak di sekitar halaman rumah, dan langit yang kelabu membuat suasana rumah semakin suram. Haikal duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Perasaan cemas dan bingung masih memenuhi pikirannya. Dan meskipun ia berusaha untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tami masuk ke ruang makan, mengenakan piyama biru muda yang sudah lusuh. Rambutnya yang biasanya tergerai rapi kini terikat asal, memberi kesan bahwa ia tidak tidur nyenyak semalam. Haikal menatapnya sesaat, namun tidak tahu harus berkata apa. Ada jarak yang semakin lebar antara mereka, sebuah dinding tak kasat mata yang perlahan membentuk dirinya tanpa mereka sadari. Pagi, Tami menyapa dengan suara pelan, matanya tidak langsung bertemu dengan mata Haikal. Pagi, jawab Haikal singkat, merasa ada keheningan yang aneh di antara mereka. Tami duduk di kursi seberang, masih tidak mengucapkan sepatah kata pun setelahnya. Hanya keduanya yang saling menatap dalam diam, seperti ada sebuah kekosongan besar yang mengisi ruang di antara mereka. Tak lama kemudian, dia muncul dari arah ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih lelah dari kemarin, seolah-olah perasaan yang terus dibawanya sepanjang waktu membuatnya semakin rapuh. Namun, kali ini ia membawa sesuatu yang berbeda. Ada tekad di matanya, dan langkahnya yang mantap menunjukkan bahwa hari ini akan menjadi titik balik dari segala yang telah terpendam. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih dari tas tangan yang ia bawa. Haikal Tami, ucap dia dengan suara yang tegas, memecah kebisuan di meja makan. Aku rasa sudah saatnya kalian tahu tentang semuanya. Haikal menatap amplop itu, dan Tami yang duduk di seberangnya tampak sedikit gelisah. Apa itu, Bu? Tanya Haikal dengan ragu. Meskipun dalam hatinya ia sudah merasakan bahwa apa yang akan dia ungkapkan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Dia meletakkan amplop itu di meja dan menatap keduanya bergantian. Ini bukan hal yang mudah untukku, tapi kalian harus tahu kebenarannya. Semua ini telah dipendam terlalu lama. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan. Haikal Tami, kalian berdua berhak mengetahui ini. Tami yang awalnya tidak banyak bicara, mulai mengerutkan keningnya. Ibu, apa maksudnya? Tanyanya dengan cemas. Ada sesuatu dalam sikap dia yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang mengancam akan menghancurkan keseimbangan yang selama ini mereka coba pertahankan. Dia menatap Tami dengan mata yang penuh penyesalan. Tami, kamu harus tahu bahwa pernikahan kalian, hubungan yang kalian bina, bukan hanya sebuah ikatan antara dua orang yang saling mencintai. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, dan itu yang tak bisa lagi dipendam. Haikal, pernikahanmu dengan Tami, sesungguhnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Haikal terdiam. Ada sensasi dingin yang merayap di seluruh tubuhnya. Kata-kata dia seperti menghantamnya dengan keras. Perasaannya tercabik-cabik, namun ia mencoba tetap tenang. Apa maksud ibu? Tanyanya lagi. Kali ini dengan suara lebih rendah, karena ia mulai merasakan bahwa ini bukan hanya sebuah pengakuan kecil. Dia menarik amplop itu dan membukanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah surat yang tampaknya sudah lama terlipat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyerahkan surat itu kepada Haikal. Ini adalah surat yang akan menjelaskan semuanya. Surat ini sudah lama ada, dan kini saatnya kalian tahu kebenarannya. Haikal membuka surat itu dengan perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia membaca setiap kata yang tertera di kertas itu, dan saat ia sampai di kalimat terakhir, ia terperanjat. Surat itu mengungkapkan sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ternyata, selama ini, Tami bukanlah anak kandung dia. Tami adalah anak angkat yang diambil dari sebuah keluarga yang terlibat dalam sebuah kasus besar bertahun-tahun yang lalu. Semua yang mereka ketahui tentang keluarga Tami selama ini hanyalah kebohongan. Haikal merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menatap Tami, yang kini wajahnya pucat pasi. Tami hanya menunduk, tidak sanggup menatap Haikal. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Suara Haikal bergetar, seolah-olah ia baru saja menerima sebuah pukulan yang sangat berat. Dia menghela napas, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Haikal. Selama bertahun-tahun,
Aku berusaha untuk menjaga semuanya tetap aman, untuk melindungi Tami dari kenyataan yang menyakitkan. Tapi sekarang semuanya sudah tidak bisa dipendam lagi. Tami berhak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Tami menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tahu, Haikal. Aku tahu bahwa ini bukanlah yang kamu harapkan. Tapi aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan semua ini, kata Tami dengan suara yang pecah, akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Haikal dengan penuh penyesalan. Haikal tidak bisa berkata-kata. Ia merasakan amarah, kebingungannya, dan kesedihan yang bercampur aduk. Ia merasa dikhianati oleh semuanya, oleh kenyataan yang tiba-tiba terungkap begitu saja. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan dengan begitu saja. Semua kebohongan yang terpendam selama ini akhirnya mengungkapkan wajah asli yang selama ini disembunyikan. Tami berdiri, mencoba untuk menghampiri Haikal. Aku minta maaf, ucapnya pelan, namun suara itu terdengar sangat berat, penuh dengan beban yang tak terungkapkan. Namun Haikal tidak bergerak. Ia hanya bisa menatapnya dengan kosong, merasa semua yang ada di depannya tidak lagi sama. Di luar, hujan kembali turun dengan derasnya. Namun kali ini, tidak ada yang bisa menenangkan kerusakan yang telah terjadi di antara mereka. Haikal tahu, apapun yang terjadi setelah ini, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran itu berjalan lambat dan penuh dengan keheningan yang canggung. Haikal merasa terperangkap dalam pusaran perasaan yang bertabrakan. Di satu sisi, ia ingin memaafkan, tapi di sisi lain, ia merasa bahwa semuanya telah berubah, dan tidak ada yang bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Rumah yang dulunya terasa hangat kini terasa sepi dan asing. Tami pun merasakan kesepian yang mendalam. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan Haikal, suaminya itu selalu menghindar. Mereka saling berbicara hanya ketika ada hal penting yang harus dibicarakan. Dan bahkan itu pun terkesan terburu-buru. Tami merasa dirinya semakin jauh dari Haikal. Dan kesepian yang ia rasakan lebih menyakitkan dari apapun. Suatu pagi, ketika Haikal sedang duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada gambar keluarga mereka yang terpasang di dinding. Wajah mereka terlihat bahagia di foto itu, dan Haikal merasa seolah-olah ada seseorang lain yang berada di sana, di dalam dirinya, yang berusaha untuk memahami segala sesuatu. Kebenaran yang terungkap memang menghancurkan, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman baru tentang siapa mereka sebenarnya. Haikal meneguk kopi yang sudah hampir dingin, berpikir keras. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Pikirnya. Ia mengingat masa-masa bahagia mereka saat ia dan Tami berbagi tawa, saling mendukung dalam kesulitan. Kenapa semua itu harus berakhir? Kenapa ada begitu banyak rahasia yang terkubur begitu lama? Pertanyaan-pertanyaan itu tak henti-hentinya menghantui pikiran Haikal. Di luar, hujan turun dengan derasnya, memantulkan kesedihan yang sama. Haikal menatap langit abu-abu di luar jendela, dan menarik napas dalam-dalam. Saat itulah, dia datang menghampiri Haikal, duduk di sampingnya. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat, membiarkan hening itu mengisi ruang di antara mereka. Haikal, dia akhirnya memecah keheningan. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Ini bukan jalan yang ingin kamu lalui, dan aku bisa merasakannya. Tapi, kadang-kadang kita harus melewati kesulitan untuk bisa menemukan jalan yang benar. Haikal menatap dia dengan mata yang lelah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Semua yang aku kenal, yang aku percayai, rasanya seperti semuanya runtuh begitu saja. Tami, dia bukan anak kandungmu. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah mengetahui itu? Dia tersenyum kecil, senyuman yang penuh pengertian. Tidak ada yang salah dengan kenyataan itu, Haikal. Apa yang membuatnya berbeda, bukanlah dia bukan anak kandungku, tetapi bagaimana dia tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, dengan semua kebaikan dan cinta yang ada dalam dirinya. Tami adalah siapa dirinya, dan itu bukanlah sebuah kebohongan. Yang terpenting, Haikal, adalah bagaimana kamu melihatnya sekarang. Apakah kamu akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu? Atau kamu akan memilih untuk melihatnya dengan hati yang terbuka? Haikal menundukkan kepala. Pikirannya masih berkelana, berusaha memproses semua kata-kata itu. Aku merasa bingung, Bu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kadang-kadang rasanya seperti aku tidak bisa melanjutkan lagi. Dia menyentuh bahu Haikal dengan lembut. Terkadang, kita harus memberi waktu untuk diri kita sendiri, Haikal. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Kesalahan dan kebenaran datang dengan cara yang tak terduga, dan kita harus memutuskan bagaimana kita meresponsnya. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan membiarkan diri kamu tersesat dalam kekecewaan,
Atau apakah kamu akan memberi kesempatan pada diri sendiri dan Tami untuk memperbaiki segalanya? Sebuah bisikan angin menerpa jendela, dan Haikal merasa bahwa kata-kata dia seperti angin yang menenangkan.